Sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Ilma warzuqni fahma. Alhamdulillah, kita masuk pada pelajaran yang keempat. Hidup tenang dengan berperilaku terpuji. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berperilaku terpuji akan mendatangkan kebaikan bagi sesama. Setiap muslim yang taat dan berperilaku terpuji, hidupnya akan bahagia di dunia dan di akhirat. Salah satu perilaku terpuji yang akan kita bahas yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab artinya bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas dan bersedia menerima akibat dari perbuatannya. Islam mengajarkan untuk selalu bertanggung jawab bagi umatnya. Perbuatan kita akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, apapun yang kita lakukan akan dimintai pertanggungjawaban. Maka dari itu, kita harus berperilaku yang baik atau yang terpuji. Sebagai seorang muslim, kita mempunyai kewajiban. Salah satunya yaitu sholat 5 waktu. Sholat 5 waktu merupakan kewajiban kita yang harus kita pertanggungjawabkan di hari kemudian. Maka dari itu, mari kita laksanakan sholat 5 waktu. Dan sebagai seorang siswa, kewajiban kita adalah belajar dan terus belajar. Mengerjakan tugas ketika kita diberikan tugas oleh Bapak dan Ibu guru, tugas tersebut yang kita kerjakan akan dimintai pertanggungjawaban. Ketika kita mengerjakannya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mendapatkan hasil yang baik. Tetapi jika kita tidak bersungguh-sungguh, maka kita harus menerima resikonya mendapatkan nilai yang kurang baik. Ada beberapa tanggung jawab yang wajib kita laksanakan. Yang pertama, tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan cara sholat 5 waktu, kemudian mengaji Al-Quran, dan berbuat baik hanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tanggung jawab kepada diri sendiri, yaitu dengan cara menjaga kesehatan, dengan berolahraga, makan yang teratur, dan tidur yang teratur. Kemudian, rajin belajar atau giat belajar agar kita mendapatkan hasil yang baik. Yang ketiga, tanggung jawab kepada orang tua, yaitu dengan cara berbakti, taat, patuh, dan bersikap santun kepada orang tua. Jadi, kita tidak boleh meninggikan suara apabila kita berbicara kepada orang tua, dan selalu membantu orang tua di rumah. Yang keempat, tanggung jawab terhadap lingkungan, yaitu dengan cara menjaga kebersihan lingkungan baik di rumah, di sekolah, dan di alam sekitar. Jadi, yang menjaga kebersihan lingkungan bukan hanya petugas kebersihan, tetapi kita semua bertanggung jawab terhadap lingkungan. Karena ketika lingkungan kita bersih, maka kita akan nyaman dan terhindar dari penyakit atau tidak membanggakan diri. Orang yang tawadu tidak sombong dengan kelebihannya. Lawan kata dari tawadu adalah takabur atau sombong atau membanggakan diri.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan hambanya untuk tawadu atau rendah hati kepada sesama dengan cara mengucapkan kata-kata yang baik dan lemah lembut. Coba teman-teman perhatikan gambar di bawah ini. Ini adalah gambar padi. Ia tumbuh di tengah sawah dan ladang. Sebelum berbuah, ia berdiri tegap. Setelah berbuah, ia merunduk ke bawah. Begitu meninggi, ia merendah. Nah, maksudnya adalah ketika kita memiliki kelebihan, kita tidak boleh sombong. Contoh sikap tawadu. Berbicara yang sopan kepada orang tua, guru, maupun orang lain. Jika kita bertemu dengan guru atau teman-teman yang lain di jalan, maka jangan lupa kita selalu mengucapkan salam. Bermain dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan teman. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Sekarang kita mencontohkan sikap sombong. Membeda-bedakan teman tertentu, maksudnya di sini adalah jika bermain memilih-milih teman. Berbicara kepada orang lain tentang kebaikan yang sudah dilakukan. Maksudnya seperti ketika kita sudah melakukan sedekah, kita memberitahukan kepada orang lain. Itu disebut dengan riya. Membanggakan diri dengan kelebihan yang dimiliki. Dan masih banyak lagi contoh yang lainnya. Nah teman-teman, itulah pelajaran kita hari ini. Tetap semangat belajar di rumah dan jaga kesehatan. Dan jangan lupa selalu berdoa. Mari kita tutup pembelajaran kita dengan membaca doa Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.